Amin. Baik, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang judulnya Injil Kekuatan Allah yang Menyelamatkan. Baik, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, kitab sucinya dan juga bisa buka HP sucinya, HP kudusnya, ya, bukan WA kudus, bukan Facebook kudus. Haleluya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Ayat 16 dan 17. 1, 2, iya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Ya, terpujilah Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di sini Rasul Paulus menuliskan surat, ya, yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Dia mempunyai satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, kita garis bawahi kata kokoh. Ya, keyakinan yang sangat kokoh dalam Injil. Apa itu keyakinannya? Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi keyakinan yang sangat kokoh itu keyakinan terhadap apa? Keyakinan yang ada dalam Injil itu apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan siapa saja? Setiap orang yang percaya. Amin. Rasul Paulus ini Rasul Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pertobatannya sangat radikal. Ya, dari seorang yang mengejar-ngejar umat Allah, ya, yang mau membinasakan umat Allah, jemaatnya Allah, dipanggil secara radikal sama Tuhan Yesus sendiri. Ketika perjalanannya menuju Damsik, dia ngalamin satu perjumpaan pribadi, dia ngalamin satu peristiwa yang sangat supranatural dalam hidupnya, dan itu Tuhan mengizinkan mata jasmaninya mengalami kebutaan, karena Tuhan mau supaya mata rohaninya terbuka dan dia mengerti Injil. Amin. Semangat ibadahnya dia, semangat dia mencari Tuhan lewat hukum Taurat, Tuhan ubahkan dia bertemu dengan Yesus langsung. Di siang hari bolong, saudaraku, dalam perjalanan ke Damsik itu dia melihat cahaya yang paling terang, bahkan lebih terang daripada matahari saat itu.
Dan itu, terang itu membutakan matanya. Dan dia butuh satu orang untuk menuntun dia untuk masuk ke dalam kota itu. Ya, Tuhan izinkan dia mengalami kebutaan jasmani agar mata batinnya terbuka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hidup kita juga banyak peristiwa dan kejadian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya Tuhan mau, ya, kita itu benar-benar serius ikut Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, pengertian Rasul Paulus yang mengatakan ibadah, ya, membunuh orang itu juga termasuk ibadah, itu diubahkan Tuhan. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wih, terkejut dia, saudara. Disitulah titik balik kehidupannya. 3 hari 3 malam dia merenung. Sampai datang seorang anak Tuhan, murid Yesus juga, namanya Ananias, yang menumpangkan ke tangan di atas kepalanya. Dan seperti ada selaput yang gugur dari matanya. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul, saudara, ya, pertobatan Rasul Paulus, ya. Kita mundur ke belakang sebentar. Wow, ada seperti selaput yang gugur, ya, dari matanya. Dan tersingkaplah rahasia rohani, saudaraku. Rahasia rohani. Tersingkaplah rahasia rohani itu. Timbullah penyesalan-penyesalan dalam hidupnya. Apa yang telah aku lakukan terhadap jemaat Tuhan? Apa yang telah aku lakukan? Aku membawa istri-istri, aku membawa suami-suami, dan terpisah dari anak-anaknya, memasukkan mereka ke dalam penjara. Bahkan aku menjadi saksi kematian martir yang pertama, Stefanus. Dan dia menjadi saksinya, karena dia, saudaraku, yang menerima, mengumpulkan baju-baju orang-orang yang melemparin Stefanus, saudara. Hari itu dia sungguh mengalami suatu pertobatan. Oleh sebab itu, saudaraku, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dia mempunyai keyakinan yang sangat kokoh. Karena orang yang seperti dia bisa diubahkan lewat Injil. Amin. Orang yang sekeras dia bisa diubahkan oleh Tuhan lewat Injil. Apa itu Injil? Evangelion. Injil itu artinya kabar baik. Amin. Kabar yang indah, kabar yang luar biasa, berita nauli yang cantik, yang menyegarkan, yang memberikan solusi. Makanya secara pribadi Rasul Paulus di dalam hidupnya, dia memiliki keyakinan yang sangat kokoh seperti pilar ini, kokoh sekali ini. Ada yang bisa dorongnya, bisa roboh? Kalau bukan Samson, kokoh, tidak tergoyahkan. Itu artinya kokoh, tidak bergoyang, diterpa oleh apapun. Amin. Saya berharap anak-anak muda juga memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Amin. Tidak mudah tergoyahkan oleh siulan cowok-cowok cakep. Ya, tidak tergoyahkan oleh kedipan wanita cantik. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tidak tergoyahkan imanmu dan merelakan dirimu jatuh bangun dalam dosa yang sama. Milikilah keyakinan yang kokoh di dalam hidupmu, bahwa di dalam Injil ada kekuatan yang bisa menyelamatkan hidup saudara. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, kemudian saya, kemudian saudara, kita semua. Amin. Bangsa Indonesia, kita masuk di bagian golongan Yunani. Pertama-tama memang orang Yahudi. Kebenaran, keselamatan itu diterima oleh orang Yahudi dulu. Bahkan Yesus datang sebagai orang Yahudi juga secara jasmani. Amin. Keselamatan pertama-tama untuk orang Yahudi. Maka jangan sembarangan kita sama orang Yahudi, orang Israel. Amin. Karena mereka anak Abraham. Ya. Kita ini orang kafir, orang durhaka, tergolong sebagai orang Yunani. Ya. Dianugerahi keselamatan, saudara.
Ya, keselamatan yang masuk di sini adalah soteriologi. Itulah makanya ada suatu cabang ilmu teologi yang bernama soteriologi. Ya, salah satu cabang ilmu teologi yang mengajari tentang doktrin keselamatan. Nah, kata keselamatan di sini, kekuatan yang bisa menyelamatkan, itu artinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk bisa mengerti arti Injil yang adalah kabar baik, kita dengarin dulu kabar buruknya, Saudara. Untuk bisa mengerti kabar baik ini, saudaraku, kita perlu dengar dulu kabar buruknya. Apa itu kabar buruknya? Kita buka Roma 5 ayat 12. Ada yang ketemu? Bisa bantu saya baca? Roma pasal 5 ayat 12. Amin. Itu kabar buruknya, Bapak Ibu Saudara. Definisi dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan. Jika engkau melakukan perbuatan yang baik, engkau nggak melakukannya, engkau tahu itu baik, engkau nggak melakukannya, itu dosa juga. Tapi penekanan dosa di sini adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang masuk dalam kehidupan Adam? Begitu juga dosa masuk. Sejak saat itu dosa masuk ke dalam diri Adam. Dan bukan hanya cukup dosa masuk, maut juga masuk di dalam kehidupan Adam. Maka mulailah penderitaan demi penderitaan tertimpa di atas kepala Adam, dialami oleh Adam sampai keturunannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu dijalarkan. Saudara, apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan, dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah suatu kuasa kegelapan yang tidak kelihatan, tapi ada dan memiliki sifat yang sangat merusak, dan ujungnya bekerja sama dengan maut, membawa kematian di dalam kehidupan umat manusia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Apa itu kabar buruk? Dosa adalah masuk dalam ketidaktaatan Adam. Maut masuk di dalam kehidupan Adam, menjalar ke dalam seluruh keturunan Adam, ke dalam segala suku-suku bangsa. Singkat cerita, Tuhan mengambil satu suku bangsa, Israel yang kecil, dan akhirnya secara khusus Tuhan memanggil orang Yahudi. Haleluya. Keselamatan datang lewat suku Yahudi. Nah, saudara, kita harus mengerti kabar buruk ini untuk bisa mengerti Injil yang adalah kabar baik. Sejak hari itu, saudaraku, manusia menderita. Penderitaan yang pertama dialami oleh Adam apa, Bapak Ibu Saudara? Penderitaan apa yang dialami Adam dan Hawa? Rasa malu, bersembunyi, miskomunikasi dengan istrinya, mulai menuntut, mulai menghakimi, mulai menuduh Allah yang salah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, lalu ku makan. Saya nggak tahu ya, seharusnya Adam itu pria sejati. Maaf, aku yang salah. Aku tidak memuridkan istriku, aku tidak memperingatkan dia, sehingga akhirnya kami jatuh ke dalam dosa. Saya nggak tahu kalau Adam doanya seperti itu, Eden gimana ya suasananya ya? Ini enggak, dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di
sisiku, dialah yang memberikan buah itu, lalu ku makan. Perempuannya gini, celengak-celenguk, ular yang salah. Ular, aduh mak, siapa lagi mau kusalahkan? Akhirnya konon cerita ular tuh punya kaki, ya, tapi itu nggak tertulis ya. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah makananmu. Dia terkutuk jadinya, saudara. Perempuan juga kena kutuk. Susah banyak waktu engkau melahirkan, akan kubuat banyak, kata Tuhan. Dan kalau pria apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari nafkahmu. Ya, Adam nggak kena kutuk. Yang dikutuk apa? Tanah. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Wih, Babe di sorga itu sayang sekali sama Adam. Amin, saudara. Udah berbuat dosa, nggak dibilang gini, terkutuklah kau Adam. Enggak. Baca BB Alkitab tuh di Kejadian pasal 3. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Di manakah engkau Adam? Ayeka. Di manakah engkau Adam? Itu bahasa Indonesianya lurus aja. Di manakah engkau Adam? Saya kalau Naya ndak pulang 3 hari ke rumah, cemas saya. Bukan hanya ngomong, di manakah engkau Naya? Oh enggak. Enggak gitu, saudara. Kalau anak saudara seminggu nggak pulang, nggak ada berita, kabarnya, HP-nya nggak bisa dihubungin. Di manakah engkau anakku? Sambil berpuisi, enggak. Oh anakku, di manakah engkau? Kok nggak bisa lah kau dihubungin, nak? Nangis. Apalagi mamanya, pusing 7 keliling muter-muter. Kok Naya nggak belum pulang, Pak? Nggak tahu, mah kemana? Ayakah, di manakah engkau Adam? Itu cerita nisihati Allah. Ketika manusia tidak taat kepada perintahnya. Merinding saya, saudara. Di manakah engkau Adam? Itu hatinya tersayat sekali, tersakiti dan sangat sedih. Konsekuensinya berikutnya, penderitaan itu apa lagi? Diusir keluar dari Taman Eden. Tapi sebelum diusir, perhatikan baik-baik kasih Tuhan. Dan saya mau nangis, saudara. Udah berdosa Adam dan Hawa ini, dan memang harus terusir dari Taman Eden. Tapi sebelum diusir apa, saudara? Pakaiannya diganti. Dari daun ara, ya, selempaknya, BH-nya, pakaian luarnya, semuanya diganti sama Tuhan. Dari daun ara dia ganti dari kulit binatang. Tuhan harus membunuh seekor binatang dan mengeluarkan darah. Inilah tipologi ibadah sakramental. Dimulai harus ada pengorbanan darah. Setiap orang mau datang sama Tuhan hari itu harus mengeluarkan darah. Harus ada korban, sakramen, ibadah kepada Tuhan, harus ada yang mati, harus ada tumbal. Itulah tukar guling yang pertama. Wow, saya senang dengan kata, perhatikan di Kejadian pasal 3 tuh. Lalu Allah mengenakan pakaian itu kepada mereka. Mengenakan, garis bawahin, kata mengenakan. Artinya apa? Sini nak, dipakein celananya kan? Kenapa Allah bisa memakaikannya? Kan ada darah korban pengganti tadi. Kalau tidak mati Adam. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Asal kau makan buah itu pasti kau mati. Tapi siapa yang gantiin? Binatang. Akhirnya ujungnya domba, kambing, sapi. Ya kan saudara ya? Di Kejadian pasal 3 itu tidak disebut binatang apa. Wow, saudara, kalau mau protes binatang itu, gara-gara lu Dam, gara-gara kau Dam, mati dah aku. Kau diambil pula kulitku untuk bajumu. Haleluya. Itu kabar buruknya, saudara. Sekalipun manusia berdosa, terusir dari hadirat Allah. Eden itu artinya apa? Bahagia. Keluar dari zona itu.
Mereka kehilangan. Sejak hari itu mereka kehilangan hal-hal yang seperti itu. Adam hanya bisa lihat cahaya terang. Adam hanya bisa mendengar suara. Tapi sosok tubuh Bapa enggak dia bisa lihat lagi. Dosa menghalangi itu semua. Kehilangan banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak pikirkanlah jika engkau mau jatuh ke dalam dosa. Untuk ruginya. Sebelum jatuh, telepon teman. Ya. Halo bro, ada rasanya aku mau jatuh ini dalam komunitas yang begini-begini. Bawa dalam terang. Dosa itu gelap, bawa dalam terang. Aduh bro, aku mau jatuh dalam kebiasaan aku nih. Sudah jatuh? Belum. Bagus. Aku datang. Bawa dalam terang, amin. Nggak apa-apa, 2-3 kali gagal nggak masalah. Seorang pemenang bukan berarti dia nggak pernah gagal, tapi dia nggak pernah menyerah, amin. Datang bawa dalam terang. Nah, kabar baiknya saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dari api neraka. Amin. Nah, kenapa kita butuh Injil, saudaraku? Setiap orang butuh Injil. Lalu apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya orang jangan masuk neraka? Beritakan Injil. Saudara kalau ketemu orang narkoba, beritakan Injil. Kalau orang ketemu dengan orang yang masuk dalam dosa perselingkuhan, beritakan Injil. Apapun masalah keluarga dan hidupnya, beritakan Injil. Ujung-ujungnya sebelum dia napas yang terakhir, Yesus Tuhanku. Seperti orang yang di sebelah kanan, salib Tuhan Yesus. Guru, jika engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah aku. Langsung dijawab dengan kepastian sebuah jaminan. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah kekuatan, itulah keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ada jaminan. Katakan amin. Itu saudara. Nah, setelah kita percaya kepada Injil, ya, kita harus punya iman. Ya, bertolak dari iman kepada iman menuju iman, bahwa kita percaya bahwa Injil itu, kekuatan Injil itu ada di dalam diri kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sedang dalam pergumulan untuk bisa menang dari kebiasaan buruk. Engkau harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil yang kau terima itu sanggup mengubah hidupmu. Sanggup mengubah hidupmu untuk bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mau saya terjemahkan kebiasaan buruk? Iri hati, dengki, cemburu, pendendam. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk apa? Minum, mabuk, ya, merokok, ya, main-main di luar sana yang nggak jelas, bermain-main dengan api. Tapi engkau punya kerinduan untuk lepas, engkau punya kerinduan untuk bebas. Yakinkan aja bahwa Injil yang ada dalam dirimu itu kabar baik tentang Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia, mati dan dikuburkan dan bangkit dan nanti akan datang. Itulah Injil. Amin. Itu sanggup mengubah hidup saudara jika saudara mau percaya, jika saudara mau bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin saudara. Dalam diri saya masih ada hal-hal yang buruk dan seringkali saya jatuh. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Saya terbuka, emosi. Biasa anak dukun, mantan anak dukun. Nah, seringkali kalau kita ketemu dengan orang-orang yang latar belakangnya perdukunan, emosinya saudara. Di pom bensin hampir saya jatuh dalam dosa. Ya, karena gara-gara antrian solar dipotong. Keluar saya dari mobil saudara, saya datangin orangnya. Waduh, kalau kejadian masuk berita apa? Desa kita apa? Warung kita
pendeta GKKI gebuk-gebukan. Kadang saudaraku naik tensi saya. Marah, ketidakbenaran sih, ketidakadilan sih. Hei, kau tak salah. Oh gitu pula so. Mangalo. Baju saya udah saya buka. Kau tak salah. Oh bang, maaf bang, ini bang. Enggak, kau yang salah. Itu sengaja dibuat kayak gitu. Tertib dikit ngantri. Supaya mobil lain bisa masuk, bukan nak beli solar. Oh berarti aku salah bang ya kata. Maaf. Nah, sudah. Ketika orang udah bilang maaf, turunlah tensi saya lagi normal. Malah tos. Nah begitulah bro, tos teng. Orang Jawa pula, etnis yang sering saya injili. Tos teng. Mudah saya reda saudara. Kembali normal lagi saya. Nah ini baru satu, belum yang lain. Bapak-bapak masih banyak itu. Ya, datang aja ke hadirat Tuhan, bawa dalam terang, amin. Ya, saya udah bilang sama istri saya, doakan saya supaya jangan jadi. Orang yang paling dekat kita lah, tim kita yang paling hebat, suami istri. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ini kadang udah jelek, sombong lagi. Jangan ketawa. Maksudnya perangai itu jelek. Perangai kita tuh marah-marah tuh jelek. Jangan dipertahankan yang jelek-jelek. Saya bertobat saudara, amin. Masih banyak yang lain? Masih. Tapi saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah saya dari dalam. Ketika saya mau bekerja sama dengan Roh Kudus dan mau mempunyai teman-teman komunitas yang mau nolong saya, bukan komunitas yang menghakimin saya. Amin. Haleluya. Loh iyalah kita butuh teman-teman saudaraku. Aduh bro, salah pencet nih. Salah pencet, masuk ke mano lah ini. Nah, iya. Apalagi internet ini, 24 jam. Yang penting ada kuota, ada wifi. Iya kan? Nah saudara, kebiasaan buruk itu anak muda kok main game. Mana anak muda itu? Siapa main game? Sampai jam kecil main game. Oh Peter sudah di sana lah bertobat ya. Udah, Peter udah bertobat ya. Peter Purba. Kesaksian dia bagus. Tapi nggak tahu lah apa masih jatuh lagi apa enggak, butuh ditopang itu. Haleluya. Ya sengaja saya ceritain sama dia, saudara, dia udah menang, nggak apa-apa. Kalau jatuh sekali itu biasalah. Itu bisa kan nggak pulang ke rumah tuh. Saya pernah ngantri gas di Beringin ini, ya pom bensin Beringin. Anak muda itu gendut pula mirip saya. Sambil jalan-jalan mundur nanti tuh dia masih megang itu Android itu, sampai berdarah tangannya itu. Game. Saya bilang kalau anakku udah kegebui dia. Kalau anakku udah kegebui kau pantatmu itu. Dia bantu mamanya untuk ngantri gas, tapi HP itu nggak pernah berhenti dari tangannya. Wah, main geser, wah tuh apa aja. Itu berdarah tangannya itu. Mungkin touch screen-nya itu sudah agak pecah, ya kan, tajam juga kan. Wah, jangan pikir-pikir bapak-bapak nggak hobi game. Aku juga hobi game. Padahal gamenya cuman itu. Apa lah ya? Enggak yang tradisional gamenya. Tank baja itu. Battle City. Itu tahun berapa itu? Enggak seru. Iya kan? Tapi itu bisa juga tergoda. Sudah megang HP, istri pun dengan ngomong, "Hai sayang," enggak kedengaran. Ibu-ibu megang HP, suami manggil, "Hai istriku sayang," nggak kedengaran. Orang kalau lagi megang HP cuma dibentak, "Hei!" Haleluya. Anak-anak lah, contohnya bapak-bapak, saya nggak ada lawa, sama parahnya. Tapi ada kabar baik, jika engkau mau sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, amin.
Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari api neraka, dari akibat dosa. Asal saudara memiliki keyakinan penuh dalam diri saudara dan memiliki sebuah komunitas yang sehat. Amin. Yang mensupport saudara, mendukung saudara. Ya, di Pengkhotbah pasal 4 bilang gini, hai orang yang jatuh nggak ada temannya yang menopang. Tali 1 lembar bisa diputuskan, 2, 3 bisa diputuskan, tapi sudah 4, 5 nggak bisa. Pepatah Indonesia apa? Lidi 1 batang bisa diputuskan, patah bisa. Coba siapa yang bisa matahin satu ikat sapu? Nggak bisa. Itu makna persatuan Indonesia. Amin. Makanya saudara mesti hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Ya, udah jelas jalannya licin ke sana, main coba-coba ya jatuhlah. Terhadap dosa perlu tegas, amin. Bapak-bapak katakan amin, yes. Tidak megang kartu gawenya udah tegas-tegas. Kalau tua beda tegas-tegas. Saya tidak menghakimi tua. Enggak. Kalau dikasih segelas saya minum juga. Tapi stop. Ada yang mungkin menghakimin saya, 1 gelas bapak minum tua ya. Di mana tertulis tua itu bikin kita apa? Enggak. Setelah mabuk, ngacau, berantem, itu dosa. Berjam-jam di lapau tua, mabuk. Nah ini dia. Sama lah kayak grup-grup WA tuh kan, ngapa orang galak jatuh dalam dosa? Dia berpikir ketika dia tuh masih SMP cantik-cantik lah. Grup SMA masih cantik-cantik lah. Sekarang kan udah 50-an. Nenek-nenek juga sudah. Memori kita dibawa ke tahun dimana kita SMP, dimana kita SMA. Kenapa banyak dosa perselingkuhan jatuh dalam dosa perselingkuhan? Karena dia berpikir dia masih SMP, dia masih SMA. Lah yang enggak lah. Iya kan? Ketawa-tawa sendiri kan? WA group. Setelah nengok di foto, ayah 55 umurnya. 51. Alah. Kakek dan nenek, tuwir-tuwir semua. Ya, haleluya. Awalnya katanya apa? Bikin grup untuk penginjilan. Udahlah, nggak usah main-main api, amin saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, memilikilah keyakinan dalam diri saudara bahwa Injil itu mampu membuat saudara bebas, mampu membuat saudara menang, amin. Hidup di dalam kekudusan bisa. Tetapi selain itu kita punya harus pergaulan, amin. Di Korintus bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita yakin ada tenaga dari Injil yang mampu membuat kita berubah seterusnya sampai menjadi segambar dengan diri Tuhan. Amin. Nah, itulah saudaraku, untuk bisa mengerti kabar baik tadi, kita harus mengerti dulu kabar buruknya, bahwa dosa itu bukan teman. Amin. Dosa itu bukan sahabat yang bisa diajak main-main. Hancur hidup saudara, hancur hidup kita. Makanya kita perlu bertobat dan menerima Injil di dalam hidup kita. Amin. Nah, waktu hari Kamis kami ngobrol dengan Pister, bagaimana cara Injil bekerja? Ketika saya menerima Injil, di dalam diri saya ada kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saya, amin. Dan itu terus bekerja, terus proses terus perubahan sampai seumur hidup. Injil itu terus bekerja di dalam hidup saya, terus. Sampai saya semakin hari semakin mirip dengan gambar diri pribadinya Tuhan Yesus, amin. Kadang jatuh, kadang gagal, apa-apalah. Nah, ketika saya memberitakan Injil kepada orang lain di sini, Injil itu masuk di dalam diri orang itu, menyelamatkan orang itu juga, dan mengubah hidup orang itu juga. Katakan amin. Menyelamatkan orang itu dari api neraka, ya, menghibur orang itu dari segala penderitaan ketika dia menerima Injil dalam hidupnya. Dan ketika dia beritakan lagi kepada orang lain Injil itu menyelamatkan orang itu. Injil itu masuk di dalam hidup dia ketika dia terima. Dan Injil itu mengubah hidup orang itu, menyelamatkan orang itu, dan terus berproses dalam kehidupannya.
Amin Bapak Ibu Saudara. Terus apa lagi yang mau saya bagikan hari ini? Lanjut. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah demikian? Ya kita sudah melakukan regenerasi, saudaraku. Regenerasi. Kalau pos-pos PI itu terbentuk banyak, kita butuh pengerja nggak? Ya, butuh pengerja kan? Di papan tulis belakang itu, saudara, tuh banyak sekali tuh pos-pos PI yang kita tulis di papan tulis belakang itu. Nah itu butuh orang-orang di sana itu. Nah tentu kita harus melakukan regenerasi. Yang pertama kita dapatkan dari pemuritan. Ya, pemuritan itu, saudaraku. Ya, kemudian buka sekolah Alkitab. Ya, bisa lewat non gelar dan juga bisa lewat gelar. Yang berikutnya, saudaraku, kita lakukan pengutusan. Pos-pos PI banyak. Ya, kita lakukan regenerasi, tujuannya supaya di pos-pos PI itu ada orang yang bisa mengembalakan di tingkat evangelis, di tingkat PDP. Makanya waktu di hari ulang tahun Pak Isar di sini, saya lupa Pak Isar atau Pak Dermawan yang ngomong, bapak-bapak yang nyanyi di depan terus jadi pendeta semua. Iya kan, bapak-bapak itu harus diutus itu, saudaraku. Harus diutus memberitakan Injil, karena kita mesti punya keyakinan yang kokoh. Hanya Injil lah jawabannya. Hanya Injil yang bisa menjawab masalahmu. Hanya Injil yang bisa menjawab pergumulanmu. Amin. Pergumulanmu dan pergumulanku. Haleluya. Kalau jemaat Tuhan tidak memberitakan Injil, mulailah bermasalah. Keabnormalan tidak datang ke gereja kalau kita menginjil. Tapi keabnormalan, ketidaknormalan akan masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam rumah tanggamu, mulai berantem, mulai tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita nggak pergi melakukan amanat agung. Karena kita sibuk di dalam, akhirnya saling menuntut, saling menyalah. Tapi kalau pos-pos PI itu terbuka, Pak Siagian sengeti, ya kan, sambil bisnis dia. Ada puluh orang yang nanya gereja. Maaf Pak, saya dengar tuh Pak, ada orang nanya gereja. Mau tidak mau kan dia harus mempertanggungjawabkannya, apa tuh gereja kan? Ya ngomong tadi apa yang bisa dia tahu. Habis itu dia suruhnya istrinya ke sana. Kita rindu sengeti juga bisa. Amin. Kemarin saya kunjungan ke rumah Pak Ringo-Ringo, dan dikunjunginya keluarga si Tanggang. Lajulah. Anak-anaknya itu kita ajarkan supaya mereka jangan bermualafan. Amin. Mana lagi yang buka ya? Saya lihat mulailah bergerak. Bapak Ruth Manulang melayani lainnya sendiri, sampai hari ini udah bisa naik motor. Dari kulit tinggal pembalut tulang aja, kurus saudaraku. Dia pergi ke sana, dia tolong saudaraku, dia doakan, pulih. Nah, itu ada di Kasang Puda. Ya, Kasang Puda Ruth ya. Kasang Puda, lajulah. Layani mereka. Nah, kita butuh pengerja. Ladang sudah menguning. Amin. Ladang sudah menguning. Amin. Siapa yang mau kita utus? Bapak-bapak. Tuh Pak Matius Segi angkat tangan. Saya senang. Pak, Bapak siap masuk dalam pemuritan Pak. Ya. Supaya bisa Bapak nanti buka di tempat Bapak itu pos PI. Kalau pos PI banyak dibuka, butuh pengerja. Siap-siaplah untuk dimuridkan. Amin. Siap-siaplah diutus. Anak sekolah minggu diutus. Anak remaja kita diutus, ibu-ibu diutus, bapak-bapak apalagi. Harus saudara, saya ingin katakan, kenapa anak-anak sekolah minggu harus diutus? Kalau Pak Parlin itu kesaksian, dan saya juga menyaksikan. Kak Marli ada nggak di sini? Oh, lagi di belakang. Anak sekolah minggu kita dulu hebat-hebat, nah sekarang harus lagi pulih dan bangkit. Ya, hujan lebat sekolah minggu di rumah Pak Utahian di Yuka dalam. Setiap sekolah minggu hujan lebat didoakan, dukun di belakang itu mati. 16. Dia pulang ke rumah, di rumahnya didatang ada dukun, ditengkingnya dukun tuh, anak sekolah minggu kayak KKI. Lari dukun tuh, keluar dari rumahnya. Rupanya bukan ditengking iblisnya aja, orangnya diusirin sekalian sama anak sekolah minggu kita itu. Itu kesaksian sampai hari mesti melekat. Anak sekolah minggu di depan rumah makan Rindu dulu, ke bawah itu, saya lupa. Mamanya lagi sakit gigi.
bengkak. Mak, sini aku doain. Sosokan kau. Tapi karena sakit, didoain juga lah. Sembuh. Amin saudara, sembuh. Bangkitlah kita, amin saudara. Mulai dari anak sekolah minggu kita, taruna remaja kita, pemuda kita, ibu-ibu, bapak, bapak apalagi. Harus. Amin saudaraku. Saya nggak perpanjang khotbah hari ini, udah cukup panjang. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kedua orang Yunani. Kita ada di dalam golongan orang Yunani, saudaraku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita tanggalkan beban dan dosa yang mengimpit kita bagaikan awan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita sudah ada dalam hadirat Tuhan 24 jam. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh Injil yang adalah kekuatan Allah itu sendiri ada dalam hidup kami. Siapkan hati kami untuk diutus Tuhan, karena di luar sana banyak orang yang hidupnya sedih dan meratap, yang mengenakan tali kabung pada menderita penderitaan demi penderitaan mereka alami, sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka mengalami kematian tanpa mengenal Engkau Yesus. Biarlah kami berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia Tuhan, lebih memfokuskan hidup kami kembali ke dalam kerajaan Allah. Perbarui kembali hati kami Tuhan. Perbarui lagi hati kami, pulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau-lah yang memulihkan hati kami. Engkau yang menjamah kembali hati kami, agar hati kami dipenuhi oleh hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk itu anak manusia datang ke dalam dunia ini untuk mencari yang hilang. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu atas kami Bapa, untuk kami semua yang berdiri saat ini, agar kami dipanaskan kembali hati kami, agar hati kami dibakar dan dipulihkan kembali, dan roh kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.